Kamu pasti pernah nggak sempat sarapan saat harus buru-buru mengawali aktivitas pagimu kan? Dengan cara simpel ini, kamu bisa menikmati sarapanmu tanpa harus nyuci piring lagi. Coba aja makan oatmeal instan. Sejumlah produsen oatmeal udah nambahin desain mantul pada produk mereka. Kemasannya dilapisi plastik supaya pembeli bisa langsung nuang air atau susu ke dalamnya. Dengan begini, kita nggak perlu pakai mangkok lagi. Tinggal masukin air atau susu, kemudian kocok-kocok deh. Ada juga kemasan oatmeal yang diberi penanda takaran air atau susu sesuai dengan porsinya. Saat mau pindahan, kamu nggak perlu repot-repot bawa kardus buku yang berat loh. Saat ini sudah ada kardus packing dengan handle bawaan biar gampang dibawa-bawa. Sebetulnya bukan handle sih, tapi lubang di samping kardus buat masukin tangan biar kardusnya lebih gampang dibawa. Dengan banyaknya bacaan online seperti e-book dan aplikasi untuk mendownload novel, kamu pasti udah lupa sama perpustakaan kan? Gak masalah. Perpustakaan di zaman now udah gak kayak dulu lagi. Di Perpusnas misalnya, kamu bisa pinjam e-book gratis, mengikuti webinar, talkshow online, dan nobar. Kamu juga bisa mengikuti book club untuk nyari teman baru. Seru kan? Dijamin deh, kamu gak akan males baca buku lagi. Aku sering mampir ke restoran favoritku setelah pulang kerja. Tapi kalau kemasannya ada yang bolong, makanannya malah bikin karpet mobil kotor. Beberapa model mobil punya kaitan di dekat konsol tengah, di samping kursi pengemudi. Meskipun udah populer selama 20 tahun, kaitan ini dulunya dipakai untuk menggantung tas atau kantong belanja. Tapi sekarang kaitan ini sering dipakai untuk menggantung makanan biar nggak tumpah. Di dalam mobilmu pasti ada payung kan? Jangan bilang kamu menaruhnya di bagasi loh ya. Memangnya harus ditaruh di mana? Di tempat yang mudah dijangkau sebelum keluar mobil dong. Sejumlah perusahaan mobil sudah mempertimbangkan hal ini. Tapi nggak ada pelayan bawaan yang bisa mayungin kamu secara langsung sih. Beberapa model mobil punya tempat di panel pintu pengemudi yang pas banget untuk naruh payung. Kalau kamu tinggal di wilayah yang sering hujan, sebaiknya pikirin juga tempat untuk naruh payungmu di dalam mobil. Peta di ponsel yang bisa diakses kapan aja emang penting banget saat kita pergi ke tempat baru. Kalau kamu kurang tahu kualitas dan harga internet saat berada di luar negeri, sebaiknya download peta di ponselmu saat kamu masih terhubung ke Wi-Fi. Dengan begini, kamu akan gampang nemu lokasi yang wajib dikunjungi selama liburan, meski paket datamu udah habis. Google Translate juga sama. Aplikasi ini punya pilihan download bahasa yang bisa dipakai tanpa internet. Ada satu tips lagi nih buat kamu yang hobi jalan-jalan. Kalau kamu pakai iPhone, kirimin aja kode dan nomor penerbanganmu ke nomor ponselmu. Nanti akan muncul garis bawah. Dan saat diklik akan muncul data penerbangan, misalnya gerbang untuk naik pesawat atau ketepatan waktu penerbangan. Dalam kondisi darurat, kita sering memerlukan senter. Misalnya saat mati lampu atau pas nyari album foto kenangan yang ditaruh di gudang. Saat lagi perlu senter tapi baterainya habis, kamu bisa cek dulu ujung satunya. Biasanya di situ ada lampu senter lagi untuk cadangan. Kalau kamu suka ngemil malam-malam saat orang lain di rumahmu masih tidur, kamu masih bisa memakai microwave-mu tanpa bikin berisik. Sejumlah microwave ternyata punya fitur hening yang bikin suaranya mati. Di jalanan Amerika Serikat biasanya ada banyak reflektor biru kayak gini. Ternyata ini dipakai untuk nunjukin lokasi hidran yang biasanya terpasang di luar garis tengah jalan di salah satu sisi jalan. Sedangkan sisi di luar garis nunjukin posisi spesifik hidran tersebut untuk mempermudah petugas damkar. Kalau kamu lupa nutup jendela mobil pas kamu udah di luar, kamu nggak perlu masuk lagi kok. Coba trik ini aja. Tekan kunci mobil dan tahan. Semua pintu akan terkunci dan jendelanya ikut tertutup. Kalau mau ngebuka semua pintu, kamu bisa mencet tombolnya 2 kali. Kebanyakan model mobil punya fitur ini, tapi penggunanya sering lupa atau malah nggak tahu. Saat salah ngomong pas lagi bikin pesan suara, kamu pasti pengen ngulang dari awal. Tenang aja, kamu bisa menghapus atau ngerekam ulang pesanmu biar nggak malu lagi. Setelah ngerekam pesanmu, jangan sampai sambungannya terputus ya. Kalau udah, tekan tanda pagar atau bintang untuk mengakses menu pesan suaramu. Nanti akan ada instruksinya.
Akhir-akhir ini, bagel semakin populer untuk dibuat menu sarapan atau camilan. Karena serbaguna dan rasanya nikmat. Tapi masalahnya, aku cuma mau manggang satu sisinya aja. Untung ada alat pemanggang roti yang punya pengaturan bagel. Jadi, roti yang dimasukin ke situ cuma akan terpanggang di salah satu sisinya. Kamu tahu nggak kenapa lubang got di jalanan berbentuk lingkaran? Ternyata cuma bentuk lingkaran yang nggak bisa jatuh ke lubang. Bentuk lain, apalagi yang bersudut, bisa diputer hingga tutupnya jatuh. Sini deh, aku kasih tahu caranya menikmati massage menenangkan selagi kamu mandi di bawah shower. Kebanyakan kepala shower punya filter logam kecil di bagian belakang saat tutupnya dibuka. Kalau filter ini sering dibersihin, tekanan airnya akan lebih besar. Kamu bisa nyelamatin sweater woolmu yang mengecil karena nggak sengaja dicuci di mesin cuci. Ambil kondisioner rambut, kemudian campur dengan air dingin di dalam wadah batap atau ember. Kalau udah, rendam selama beberapa jam. Kondisioner rambut bisa membantu melemaskan serat wool, lalu mengulurnya lagi seperti semula. Plusnya lagi, sweater kamu jadi makin wangi. Sebelum nyobain trik ini, sebaiknya cari tahu dulu ya. Beberapa laptop modern dilengkapi dengan saluran pengering. Iya, kamu nggak salah denger kok. Fitur itu bisa berguna banget kalau kamu nggak sengaja numpahin kopi di permukaan laptop. Saluran ini memang dirancang supaya air tumpah di atas keyboard bisa mengalir ke bawah tanpa merusak bagian kelistrikannya. Tapi, jangan guncangin laptopmu setelah kesiram air ya, biar sistemnya berfungsi dengan baik.